Perlu kita ketahui bahwasanya sarang burung walet yang berkualitas tinggi juga dapat dipengaruhi oleh suhu dalam bangunan rumah burung walet. Rata-rata suhu ideal di dalam bangunan burung walet adalah antara 27 sampai 29 derajat Celcius. Apabila bangunan rumah burung walet berada pada suhu tinggi antara 30 sampai 32 derajat Celcius, akan berdampak pada air liur burung walet yang akan cepat mengering dan jika berada pada suhu yang lembab berakibat pada keretakan dan keroposnya sarang burung walet. Hal ini juga berdampak pada populasi burung walet yang semakin lambat berkembang oleh karena telur yang dihasilkan kurang berkualitas. Bahkan akan berdampak lebih parah yaitu ditinggal pergi oleh burung walet. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu memperhatikan suhu ruangan agar tetap stabil. Membuat kolam air sederhana, kondisi di dalam bangunan burung walet haruslah lembab. Untuk itu, air menjadi suatu hal yang sangat penting. Semakin banyak air di dalam bangunan, maka kelembapan akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin sedikit volume air di dalamnya, maka akan semakin rendah pula tingkat kelembapannya. Seperti diketahui, burung walet adalah burung yang membutuhkan kondisi lembab. Ini berkaitan erat dengan faktor kemudahan burung walet kecil ini saat mengeluarkan air liur dari tenggorokannya. Jika kondisinya lembab, burung walet mudah mengeluarkan saliva serta membangun sarangnya menjadi bentuk yang bagus, serta utuh. Sebaliknya jika kondisi gedung kelembapannya kurang, maka tenggorokan burung walet akan kering, ini menyulitkan burung walet mengeluarkan air liur. Air liurnya keluar secara tidak maksimal. Akibatnya, sarang yang dibuat kurang sempurna, kecil dan tipis serta mudah retak atau berlubang. Bahkan dengan kondisi kelembapan yang kurang, tidak merangsang burung walet untuk kawin, meskipun sebenarnya masa kawin sudah tiba, bangunan rumah burung walet yang kurang produktif, salah satu sebabnya karena kondisi bangunan yang kering atau kurang lembab. Dalam musim penghujan burung walet akan sangat mudah membuat sarangnya. Ini karena kondisi udara luar yang lembab, demikian pula di dalam bangunan. Kondisi tersebut akan merangsang burung walet untuk kawin dan segera membangun sarangnya. Kesimpulannya terdapat korelasi yang signifikan antara kelembapan dan reproduksi. Oleh karena itu, banyak peternak burung walet yang memanen sarangnya 1 atau 2 bulan sebelum musim penghujan. Panen yang dilakukan bahkan dengan cara panen buang telur atau rampasan. Panen itu dilakukan dengan alasan, karena tidak lama lagi musim hujan akan tiba, dan burung walet akan giat membangun sarangnya kembali untuk bereproduksi. Bahkan sarangnya lebih tebal dan lebih sempurna disebabkan kondisi kelembapan yang terpenuhi dengan baik. Panen menjelang musim hujan, juga karena alasan ekonomi. Untuk menciptakan kondisi kelembapan, salah satu cara yaitu membuat kolam air. Semakin lebar kolam akan semakin merata kelembapan ruangan. Udara dalam bangunan akan terasa lembab, karena udara mengandung air. Jika di tengah kolam dipasang mesin kabut, maka kelembapan akan lebih tinggi lagi. Agar kelembapan bisa lebih menyebar, hembusan dari kipas angin akan sangat efektif. Perlu saya jelaskan, kelembapan air dari kolam sifatnya pasif, sebab air yang menguap dari kolam berjalan secara alamiah. Demikian juga sirkulasi angin dari lubang ventilasi juga berjalan secara alamiah dan sifatnya pasif juga. Bagaimana agar sistem kelembapan aktif? Gunakan mesin kabut. Bagaimana agar sirkulasi udara aktif? Gunakan kipas angin atau dengan exhaust fan. Kolam air di dalam bangunan rumah burung walet dipastikan jangan sampai bocor. Jika air kolam rembes atau dasar kolam retak, maka rembesan air akan membasahi papan sirip, yang berakibat burung walet tidak mau bersarang di papan sirip yang basah dan berjamur. Membuat kolam air, bisa dibuat cara sederhana agar resiko bocor tidak terjadi. Cara sederhana tersebut yaitu dengan membuat kotak papan misalnya ukuran lebar 1 meter panjang 1,5 meter. Tinggi papan sekitar 30 cm. Sebagai alasnya pakailah papan triplek. Lalu lapislah kotak papan tadi dengan karpet plastik. Kemudian isilah air kira-kira 25 cm. Jadilah kolam papan sederhana. Cara ini biasa dilakukan para penjual ikan hias di pasar-pasar. Dengan kolam plastik ini, resiko kebocoran bisa dihindari. Pada bangunan rumah burung walet dengan dak lantai papan, pembuatan kolam sederhana ini bisa dilakukan. Sebaiknya penempatan kolam air tersebut di tengah atau di pinggir dinding.
Pada dasarnya, semakin lebar permukaan air akan semakin mudah tercapainya kelembapan ruang. Untuk bangunan dengan ukuran kecil sempit, mungkin bisa dengan sistem kolam di pinggir dinding. Namun untuk bangunan ukuran lebar, kolam di pinggir dinding saja akan kurang efektif untuk memenuhi fungsi kelembapan. Jadi, jika bangunan lebar atau luas, lebih baik kolam air ditempatkan di pinggir dan di tengah ruangan. Ada juga cara mengatur suhu bangunan rumah walet. Yang terakhir adalah membuat hujan buatan di luar bangunan rumah burung walet. Caranya yaitu memasang sprayer yang telah dihubungkan dengan pipa kemudian dipasang pada bagian atap. Hidupkan sprayer jika dirasa sudah terik matahari pada siang hari agar suhu ruangan dapat kembali turun. Sekian video tentang cara membuat kolam air dan menstabilkan suhu dan lembab bangunan rumah burung walet agar tetap stabil. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih teman-teman kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video budidaya burung walet.